Baik. Kenapa? Zoom. Coba dicek lagi. Oh, maaf, saya belum nyalakan. IG sudah IG. Ya. Maaf yang di Zoom. Ya. Coba tes yang di Zoom, oke? Ya, Bapak Gembala memberi tema untuk kita belajar. Temukan dan miliki hati Tuhan. Saudara, ini sebuah tema yang bukan sekedar tema. Tetapi ini memang kerinduan hati Tuhan. Kenapa ini kerinduan hati Tuhan? Maafkan saya kalau saya harus mengatakan kalimat ini. Kekristenan itu bukan agama. Kenapa kekristenan disebut bukan agama? Karena di dalam kekristenan tidak ada peraturan ritual, tata cara ibadah, dan tidak ada kalimat-kalimat doa yang harus dihafalkan atau ditulis di Alkitab. Nah, semua yang lain, kecuali kita, di kitab mereka penuh dengan peraturan. Mesti jam sekian, mesti jam segini, mesti begini, mesti begitu. Pakai ini, pakai itu, ganti baju ini, ganti baju itu. Mesti menghadap ke sini, menghadap ke situ. Semua. Bahkan doa-doa pun sudah tertulis baku. Pernah sadar nggak konsep ini, saudara? Berarti Bapa kita di surga tidak pernah sama sekali menilai hidup kita ketika kita sedang ibadah. Nah, ini beda. Kalau yang lain, ibadah itu mutlak. Dan di ibadah itu penilaian dilakukan. Bapa kita tidak. Maka itu, saya tanya. Lebih banyak kemunafikan di rumah atau di gereja? Jangan tersinggung, saya tanya ini. Ayo, lebih banyak kemunafikan di rumah atau di gereja? Nah, maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Maaf. Itu sebabnya Papa tidak pernah menilai ritual kita sama sekali. Maka itu kalau saudara membaca 4 Injil, satu-satunya kelompok yang ditantang habis-habisan. Yang dikata-katai celakalah kamu, celakalah kamu. Yang gak disukai Tuhan Yesus. Dia sengit. Masih ingat? Adalah kelompok orang beragama. Selalu dikatakan munafik. Maka itu tema ini luar biasa. Temukan hati Tuhan. Renungkan. Satu-satunya tempat di hidup kita, mulai dari otak kita, mata, telinga, hidung, mulut, hati, perut, terus sampai ke seluruhnya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hanya ada satu tempat yang sangat rahasia dan tidak ada orang lain yang tahu. Yang tahu cuma orang itu, yaitu kita dengan Tuhan. Ayo, yang bisa dapat jawab, dapat hadiah, minta Pak Jokowi nanti. Sepeda hadiahnya. Apa itu? Hati. Hati ini tempat yang sangat rahasia. Saya buktikan. Suami istri menikah sekian puluh tahun. Anak-anak dengan orang tuanya begitu akrab. Sahabat, pertemanan, semuanya. Bisa nggak masing-masing tahu isi hatinya? Jawab, bisa atau tidak? Bukan belum tentu, tidak bisa. Karena ini paling rahasia. Oke, saudara yang masih meragukan konsep ini, saya buktikan. Mengapa di dunia ini tidak ada hakim yang disebut hakim adil?
Hanya satu penyebabnya. Hakim dan jaksa tidak pernah bisa adil karena tidak bisa membaca isi hati terdakwa. Maka itu dalam pengadilan di mana saja diperlukan saksi. Seandainya Tuhan memberikan otoritas kepada semua hakim di dunia, bisa membaca hati terdakwa, maka semua proses pengadilan di dunia cukup satu kali langsung putus. Karena ketahuan motivasinya apa orang itu berbuat itu. Setuju nggak? Jadi bukan belum tentu, tidak bisa. Hati ini satu-satunya tempat yang paling licik. Dan ini yang terjadi dalam hidup suami istri. Sering timbul curiga. Wajar tidak? Karena nggak pernah tahu si hatinya itu apa. Nah, karena masing-masing tidak pernah tahu isi hatinya, dalam dunia pergaulan hubungan, maka timbul kata asumsi. Pernah dengar kata arti itu? Kira-kira, tebak-tebakan, mungkin, jangan-jangan. Nah, celakanya manusia. Tolong jawab saya. Semua asumsi yang timbul di hati dan pikiran kita. Jawab jujur. Kemungkinan faktanya itu kecil atau besar? Ayo jawab, asumsi. Kecil. Tapi jahatnya manusia. Yang kecil itu dibesar-besarkan dan dibuat fakta. Lihat pemilu yang baru selesai. Kenapa ribut terus? Ya karena asumsi. Jangan-jangan. Nah, saya ingatkan hari ini suami istri yang hobinya rajin bertengkar. Ada enggak? Saya tanya, ada enggak? Hobi kok rajin bertengkar. Ada enggak? Kan ada banyak. Ada lah. Penyebab utama suami istri yang rajin bertengkar. Karena asumsi. Jangan-jangan, mungkin, kira-kira. Maaf, saya cuma bicara, jangan tersinggung. Biasanya antara, jangan saya dikeroyok ya kalau ini ketemu. Biasanya antara suami dengan istri. Makhluk mana yang penuh kecurigaan? Jujur. Ya, ayo jawab dong. Yang jujur diberkati Tuhan kita juga. Dan itu fakta. Kenapa wanita lebih banyak curiganya? Karena Tuhan memang ciptakan pria dan wanita itu beda. Wanita itu perasaannya. Aduh. Maka itu yang disebut makhluk halus. Itu bukan cuma aspers, tapi perempuan. Jangan tersinggung. Ya, sensitivitasnya itu kadang-kadang berlebihan. Ada enggak istri yang kayak begini? Jangan marah. Kalau ada yang bertobat begitu maksud saya. Masa suami baru keluar 5 menit. Sudah di WA sampai mana? 10 menit kemudian share log. 20 menit kemudian video call. Lalu saya tanya ini ada nggak yang seperti itu? Saya cuma tanya. Ada. Nah kalau ada saya sarankan pulang dari kebaktian ini ke toko elektronik, beli CCTV, pasang di kepala suamimu. Aman. Daripada dicek terus. Ini intermezzo ya. Saudara, hidup yang penuh asumsi. Tolong catat kalimat ini. Hidup yang penuh asumsi itu menderita. Betul atau salah? Loh, saya tanya kok. Betul? Tapi kenapa masih banyak orang bodoh? Maaf. Selalu jangan-jangan, iya, kira-kira, kalau tidak. Orang yang wajahnya cakep dan cantik, kalau penuh asumsi, jelek juga tahu. Setuju saya ngomong ini. Kan hidupnya gak bisa tenang. Curiga terus. Kasihan. Tapi darah Yesus sanggup memulihkan. Kasih Tuhan sanggup menyembuhkan.
Stop hidup curiga dan asumsi. Capek, saudara. Nanti kucing lewat pun bisa tersinggung orang itu. Betul, karena asumsinya terlalu tinggi. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita menemukan fakta. Hati adalah tempat yang paling rahasia. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Maka itu mengapa Tuhan gak suka orang munafik. Karena orang munafik itu menipu Tuhan dengan agama. Setuju kalimat ini? Saya ulangi. Orang munafik itu menipu Tuhan dengan agama. Maka itu Tuhan gak tertarik dengan hidup rohani kita yang dilihat orang. Dia lebih tertarik ketika kita di hidup sehari-hari. Tuhan tidak bisa bekerja ketika saudara dan saya menutup hati. Nggak bisa. Kita lihat ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat 20. Jadi kalau kita menutup hati, Tuhan pun nggak tahu. Bukan dia nggak mau tahu, karena kita yang menutup diri. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Jelas ini pintu hati ya. Dan ngapain? Mengetok. Jikalau ada ya orang yang mendengar, kepotong ini saya nggak bisa baca. Oh ya, itu kepotong sebabnya. Jikalau ada orang yang mendengar suara ketokanku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama dengan aku. Ini aneh. Saya beri 3 fakta keanehan ini. 1. Wahyu 3 ayat 20 ini surat kepada gereja Laodikia. Ini keanehan pertama. Aneh enggak Tuhan Yesus mau pulang ke rumahnya gereja tapi pakai ketok pintu? Jawab, aneh tidak? Aneh. Oh, rumahnya. Keanehan kedua. Kalau ada pintu yang terkunci rapat tanpa ada yang buka, Tuhan Yesus bisa masuk. Jawab dong, bisa masuk enggak? Bisa, karena dia Tuhan. Keanehan yang ketiga. Dia bisa dobrak enggak? Jawab, dia bisa dobrak enggak? Sangat bisa. Kenapa dia tidak lakukan itu? Firman ini membuat saya bertobat. Dalam satu hal ini. Ternyata kalau kita menutup pintu hati kita, Tuhan pun nggak bisa bekerja di hidup kita. Ini serius. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang sangat sopan. Katakan aja. Apa kesopanan Tuhan? Nggak mau dobrak. Dia tunggu kita membuka pintu. Izinkan dia bekerja. Baru dia masuk. Ini luar biasa. Nah, ketika Roh Kudus membuat saya mengerti hati Tuhan seperti ini, muncul sebuah kebenaran. Ternyata Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa menjadi Maha Kuasa untuk manusia. Ternyata Tuhan dalam kemahakuasaannya lebih Maha Kuasa kepada binatang. Jangan tersinggung dulu. Kenapa? Jawab. Antara manusia dengan hewan, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Ayo jawab, ini pertanyaan penting. Manusia. Maka itu ketika Tuhan berurusan dengan kita, dan dia minta kita buka pintu hati kita karena dia ingin masuk ke kehidupan kita. Kalau kita berkata, maaf Tuhan, dia diam. Maka itu Tuhan tidak maha kuasa terhadap kita.
Karena kita punya hak bebas untuk menerima atau menolak. Saya beri contoh ya. Satu hari Tuhan nyuruh saya, Daniel, kamu coba ke kanan. Kalau saya nggak mau, Tuhan gimana? Kalau Tuhan model saya cewer kuping Daniel sehari. Kiri-kiri goblok. Tuhan begitu? Terus saya tanya, Tuhan begitu? Tidak. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang bermasalah dengan Tuhan, mungkin kalimat ini agak aneh. Sombong kali kita bermasalah dengan Tuhan. Lu sadar nggak? Berani kita bermasalah dengan Tuhan? Berani kita ini namanya manusia. Kapan kita bermasalah dengan Tuhan? Ketika kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Kenapa Tuhan nggak begitu? Nah, hari-hari ini kalau ada di antara kita, baik yang di sini maupun yang di rumah mengikuti, sedang bermasalah dengan Tuhan atau sedang punya masalah dengan Tuhan, di bagian apa saja, firman ini akan menolong kita yang salah. Contoh yang paling gampang, bisnis. Pernah dengar ada anak-anak Tuhan punya bisnis bermasalah? Banyak pasti. Ternyata ini penyebabnya. Ayo jujur, bisnis kita kepada Tuhan. Mana lebih mudah? Pura-pura semua jadi pebisnis itu, maksud saya begitu. Ayo, mana lebih mudah? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau bisnis kita kepada Tuhan? Jawab cepat. Menyerahkan hidup. Mengapa banyak pengusaha, bahkan orang Kristen, sulit mempercayakan usahanya kepada Tuhan? Karena takut Tuhan minta uangnya. Itu aja sudah. Maka itu bisnis selalu berkata, Tuhan ini urusan kami. Saya pernah punya pengalaman yang saya nggak akan lupa. Akhir tahun 70-an. Saya diminta untuk memimpin retreat di sebuah kampung kecil di daerah Kalimantan Tengah. Tapi kami harus lewat Banjarbaru, melewati 3 sungai, pakai ketinting baru nyampe. Nggak ada listrik. Nah, tema yang diminta oleh panitia, Yesus itu Tuhan. Saya ceritakan semua. Bagaimana Yesus itu Tuhan, begini-begini. Nah, terus pas sesi tanya jawab. Anak-anak muda, jadi apa? Siapa yang mau tanya? Ada seorang anak muda. Wih, keren suara, saya sampai heran. Cara dia bicara, tata bahasa Indonesia itu cukup tinggi. Saya pikir di pedalaman begini, siapa ini guru bahasa Indonesia? Pokoknya anak ini luar biasa. Aduh, saya pingin, kalau saya punya duit, saya bawa dia ke Jawa, waktu saya tinggal di Surabaya. Karena ini anak pasti punya masa depan hebat. Terus saya tanya, setelah dia ngomong panjang lebar, begini Pak, begini, begitu, saya nggak bisa menyerahkan itu kepada Tuhan. Yang mana yang kamu nggak bisa serahkan pada Tuhan? Jodoh, Pak. Kenapa? Kalau jodohmu itu kamu nggak mau menyerahkan pada Tuhan, dengar jawabannya. Takut dikasih yang jelek, Pak. Saya dari tadinya kagum, jadi pengen marah. Tapi setelah saya mikir, betul juga Pak yang aku. Berani yang belum menikah menyerahkan jodohmu kepada Tuhan, ayo ngaku. Ini hal kecil. Setelah itu saya juga sadar. Iya, ya belum tentu juga saya seperti itu. Ngerti nggak maksud? Maka itu saya bersyukur ada anak memberikan pertanyaan seperti itu. Maka itu hari ini, area mana di hidup saudara yang saudara belum pernah serahkan kepada Tuhan. Maka area itu hak saudara, bukan hak Tuhan. Maka itu sepanjang hidup Tuhan Yesus, kita baca dalam Injil, serahkan hidupmu, serahkan. Ternyata susah. Ini yang kita harus tahu. Nah, buat saudara yang sampai hari ini masih susah berserah penuh kepada Tuhan, itu karena saudara belum menemukan hatinya. Amin kan dulu, nanti saya jelaskan. Ada masalah? Amin? Begini masalahnya ya. Kalau
kalau ini, ya, ayo kita ngaku bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan minta seluruhnya. Biar dia menguasai kehidupan kita. Biar dia menaklukkan hidup kita. Kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ini loh, kalau kita belum menemukan hatinya. Ini 8. Oh, ayat 9-nya dulu. Maaf, saya salah 9-nya. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sampai hari ini, firman Tuhan ini masih jadi perdebatan di kalangan teologi. Tapi saya mau jawab hari ini. Dan saya tahu kalau saya tanya, sebagian besar saudara jawabannya. Jadi waktu Tuhan Yahweh mencari Adam dan Hawa yang sembunyi di balik semak itu, Tuhan tahu atau enggak tahu? Nah, jawabannya pasti tidak tahu. Maka itu hebat, saudara. Kejadian 3 dan Wahyu 3 ada kesamaan. Di Wahyu 3 kita sudah baca tadi, dia nggak bisa masuk ke hidup kita kalau kita nggak beri izin dia. Di Kejadian 3, ternyata ketika kita menyembunyikan diri kita, dia jadi tidak tahu. Serius dia nggak tahu. Maka itu dia tanya. Kalau sampai dia tahu, lalu pura-pura tidak tahu. Nggak mungkin. Berarti dia munafik dong. Serius dia nggak tahu. Saya buktikan. Dalam salah satu ayat di kitab Mazmur, Tuhan berkata, aku matahari kebenaran. Matahari. Hari ini cuaca di Jakarta cerah, tidak mendung, matahari bersinar tadi waktu kita masuk ke sini. Nah, seandainya ruangan gereja kita ini kaca semua. Sekelilingnya kaca. Matahari bersinar cukup terik. Saya tanya, matahari itu Tuhan. Ketika seluruh dinding gereja yang dari kaca ini kita tutup dengan tirai yang tebal, matahari, sinar matahari bisa masuk. Jawab, bisa masuk nggak? Jawab, bisa masuk sinar matahari? Tidak. Tapi mataharinya kalah nggak dengan tirai yang kita pakai? Jawab coba. Seperti itu. Kalau kita nggak jujur kepada dia, nggak terbuka, di situ kegelapan itu terjadi. Saya beri ilustrasi. Ya, pasti mengerti semua ini. Ketika dua orang pemuda-pemudi sedang pacaran, lalu mereka menemukan hati pasangannya. Ngerti kata ini ya? Maka timbul percaya nggak kepada pasangannya? Coba jawab dulu. Timbul percaya nggak? Nah, otomatis percaya karena sudah ketemu hatinya. Kalau timbul kepercayaan pada pasangannya karena sudah menemukan hati. Maaf, saya tanya. Minta apa saja dikasihnya. Loh, jawab loh. Tapi di sini banyak kehancuran. Biasanya begini yang hancur pasti pihak perempuan. Maka itu gadis-gadis hati-hati dengan buaya-buaya darat itu. Oh enggak, amin. Serius? Berapa banyak kebohongan terjadi? Atau sebaliknya. Berapa kali saya ketemu yang ini kebetulan cowok yang goblok. Tiap gajian dikasih semua ke pacarnya, belum menikah loh pada. Berapa banyak lari pacarnya hilang, terus ganti nomor handphone. Karena kejadian seperti itu. Karena sudah ketemu hatinya. Maka itu kesimpulannya kalau ada di antara kita
yang sudah sekian tahun mengaku menjadi anak Tuhan, murid Yesus, orang percaya, tapi belum bisa sepenuh hati menyerahkan seluruh hidupnya. Karena orang itu belum menemukan hati Tuhan. Maka itu masih meragukan Tuhan di hidupnya. Sulit mempercayai. Nah, sampai di sini kita melihat Tuhan tidak minta apa-apa kita dulu. Dengar, Tuhan tidak minta apa-apa kita. Uang kita dia nggak minta dulu, harta, materi apa, waktu dia nggak minta untuk berdoa pagi, doa siang, doa malam. Ya doa pagi 7 jam, doa siang 5 jam, doa malam 7 jam. Jangan dianggap rohani, ini pemalas. Lah kapan kerjanya? Doa terus. Loh betul tidak? Bukan itu. Yang Tuhan minta pertama kali adalah hati. Karena seperti itu. Lihat semua agama di dunia. Semua. Kenapa banyak penipuan orang-orang tertipu dalam agama, termasuk dalam gereja? Karena kalau para pengkhotbah di semua agama itu bisa diambil hatinya atau mengambil hatinya, saudara percaya semua akan diserahkan? Ya atau tidak? Itu prinsip hidup manusia. Jadi Tuhan tidak pernah minta hal-hal duniawi, bendawi, materi kepada kita. Enggak, dia enggak butuh itu. Dia punya semua karena dia bisa ciptakan semua. Yang Tuhan minta adalah hati kita. Begitu hati kita bisa berikan kepada dia karena hati ini adalah hidup kita. Maka kita akan menemukan hatinya. Karena hati kita sudah ada di dalam dia. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Atau begini saja yang layar di depan saya ini. Dibalik ke ayat yang di bawahnya. Karena yang di bawahnya. Oh, betul ya. 21. Oh 20 dulu. Maaf. 20. Maaf ya. Pada waktu itulah. Ini coba turunkan ke ayat 22 ya. Sebentar saya nggak bisa kebaca. Oke 21 coba maaf. Ya. Oke. 21 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Dialah yang dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Coba renungkan ini. Saya kagum kepada Tuhan Yesus. Pribadi yang luar biasa yang adalah Tuhan. Berani melakukan 3 hal terhadap kita. Saudara kita ayat 21 udah bahasa noleh. Coba ini ayat 21 yang di bawah, yang kuning. Kenapa ya ada 2 ayat ini jadi saya bingung. Ya. Oh 23 di situ. Jadi beda. 22 ya. Enggak, karena ini saya enggak tahu kenapa layarnya jadi begini. Kalau yang putih kepotong, yang kuning itu lengkap. Oke, saya bacain aja. Jika seorang mengasihi aku. Oke, jadi ayat 23 ya. Oh, tadi itu bukan. Yang mana ya? 20. Oh ya ini 21 yang sini. Yang situ berapa? Oke, yang sini aja. Saudara perhatikan 3 hal ini di ayat ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Nah, yang satu. Dialah yang mengasihi aku. Kata mengasihi. Ini sungguh luar biasa. Kedua. Dan barang siapa mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Apa yang muncul di benak kita, ya ini ilustrasi dulu. Kalau Presiden Republik Indonesia
mengasihi salah seorang di antara kita. Ngerti kata ini? Ilustrasinya. Saudara lihat presiden kita kali ini, cucu pertamanya Jan Etes. Betul? Tak awal-awal, sekarang sudah mulai besar, dia sudah beda. Bayangkan. Kalimat ini, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Ini hal kedua. Tuhan minta kita sadar bahwa pribadi yang menciptakan alam semesta itu mengasihi kita. Kok nggak amin gitu saya ngomong? Amin nggak? Suka nggak sih? Seneng nggak? Nggak ada pulang aja lah kalau nggak mau jawab. Loh ini serius. Saya ulangi lagi. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Seneng nggak? Betul? Percaya bahwa bahwa hal ini lebih daripada kita dapat uang 1 triliun, 10 triliun. Betul tidak? Karena pencipta alam semesta mengasihi kita. Ini loh hasilnya. Kalau saudara dan saya bisa menemukan hati Tuhan dengan catatan. Karena kita memegang perintahnya dan melakukannya. Bukan untuk yang lain-lain. Hal ketiga, setelah kita dikasih oleh Bapa di surga dan dikasih oleh Tuhan Yesus dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba renungkan dulu. Menyatakan diri kepada kita. Kita bakal kesepian gak? Kalau Yesus Tuhan sering menyatakan diri kepada kita. Coba jawab, kita akan bakal kesepian gak? Tidak mungkin. Lagi sekali. Kenapa 2 orang anak muda-mudi ini bisa saling jatuh cinta? Karena menemukan hatinya. Izinkan saya berbalik mengatakan. Kalau ada suami istri sudah mulai dingin kasihnya. Maka jawabannya 2 orang ini sudah ketemu hati yang lain. Ya atau betul? Jawab ya atau betul? Ya sudah. Kalau suami tetap di hati istrinya. Kalau istri tetap di hati suaminya. Nggak mungkin akan lari ke hati yang lain. Maka itu ayat ini dahsyat. Saya ulangi 3 hal ini. 1. Salah satu bukti bahwa kita mengasihi sama menemukan hati Tuhan karena kita memegang perintahnya dan melakukannya. Dan akibatnya maka dia yang mengasihi Yesus. Kita yang mengasihi Yesus. Nomor 2. Karena kita memegang perintahnya dan melakukannya. Maka kita menemukan hatinya, berarti kita mengasihi dia. Hal kedua, kalau kita mengasihi dia, maka barang siapa mengasihi aku, baca, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan gak cukup hanya Bapa yang mengasihi, tapi siapa lagi? Aku pun akan mengasihi dia. Hal ketiga, Yesus akan menyatakan diri kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang merasa bosan jadi Kristen. Ada enggak? Bosan menjadi Kristen? Ada. Maaf ya saudara. Minggu lalu saya baru dari Kalimantan Barat. Dari Pontianak ke Singkawang. Singkawang ke Ngabang. Ngabang balik Pontianak lagi. Ketemu beberapa teman-teman lama saya. Ya, di Darit saya berhenti. Saya tahun berapa? 84 saya ke Darit pertama kali sampai ke Anik. Waduh, jalan masih susah sekali ke sana. Saya ke Tebas, saya ke Mugum. Ya, terus itu pelayanan saya tahun 80-an yang lalu. Ternyata ada seorang yang saya ketemu 40 tahun yang lalu. Dia dengar saya datang ke dekat
desanya dia, aduh, kami cerita nostalgia semua, maaf ya, ini cuma cerita. Ada satu pertanyaan mengagetkan saya. Koden saya tanya ya, tapi jangan marah. Koden pernah bosan gak sih melayani Tuhan? Ini pertanyaan aneh. Terus saya jawab balik, maaf. Apakah karena tempat pelayanan kita beda? Kan wajar bukan? Dia di desa sekian puluh tahun, saya keliling-keliling begitu. Enggak, bukan itu. Lalu kenapa kamu tanya itu? Nah ini, maaf, saya cuma cerita. Agustus tahun ini, oleh karena kemurahan Tuhan, saya akan mensyukuri 52 tahun saya ini khotbah. Agustus tahun ini. Nah itu yang dia tanyakan. Koden pernah bosan tidak? Pertanyaan itu menyadarkan saya. Akhirnya saya berkata, hanya karena anugerahnya. Kok nggak pernah itu rasa bosan sampai hari ini. Dan tetap. Saya mulai pelayanan dipanggil Tuhan itu di Lawang, lalu pelayanan Lawang Jawa Timur, lalu di Surabaya. Kemarin saya dari Surabaya ketemu teman lama juga. Kami cerita bagaimana yang dulu. Hal yang sama dia katakan, Koden, semangat Koden tahun 80-an masih sama sampai hari ini. Nah saudara, biarlah kesaksian ini menyadarkan kita. Kalau kita sudah menemukan hatinya, nggak ada rasa bosan. Karena kita dicintai oleh dua pribadi, Bapa dan Tuhan Yesus. Amin kan itu. Cukup, kasih ini cukup. Keren ya. Maka itu saya katakan lagi dengan tersinggung. Kalau ada di antara saudara, hari-hari ini sempat bosan menjadi anak Tuhan, sempat bosan. Berarti saudara belum menemukan hati. Saudara masih ingat istilah jelek dalam bahasa Indonesia? Orang yang sedang jatuh cinta, itu seperti kerbau dicocok hidungnya. Ngerti nggak istilah itu? Artinya apa? Kemana saja ikut. Dan itu wajar. Kemana saja ikut. Nah sampai di Ngabang, berapa anak saya dari Pontianak ikut karena kami charter mobil. Nah, terus salah satu anak saya yang masih di Ngabang bilang, Pak, nggak pengen nengok rumah lama kita. Ya, jadi tahun 2005 itu pertama kali saya kontrak rumah di Ngabang. Ayo mampir nostalgia. Nah, nostalgianya begini, ya, tahun itu ya 2005. Jarak cuma 50 meter dari rumah saya kontrak, itu Sungai Landak. Nah rata-rata rumah di daerah situ waktu itu nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, semuanya di sungai. Ayo, nostalgia, saya bilang begitu. Nah ditunjukkan. Wih masih ada juga itu, tempat untuk mandi. Nah ini anak saya dari Pontianak saya ceritakan. Hah? Papa mandi? Ya, habis nggak ada tempat lagi, mau bagaimana? Saudara, kalau kita sudah menemukan hati Yesus, dibawa kemana saja, nggak ada masalah dalam hidup. Maka itu hari ini, ayo kita temukan di mana hati Yesus itu berada. Bagian terakhir, di mana hatinya? Kita buka Matius 25 ayat 40. Ternyata hatinya ada di situ, saudara. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya berapa hal? Lihat berapa hal? Ayo. Segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena waktu saya nanti baca di rumah. Di dalam Matius 25 ini Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada 7 kelompok manusia yang disebut saudara-saudaraku yang paling hina. Maaf, saya berikan contoh lagu sekuler. Tapi pengubahnya itu anak Tuhan. Yang nggak tahu juga nggak apa-apa. Ada grup band legendaris yang tetap eksis sampai hari ini sudah sekian puluh tahun. Grup itu dari Inggris, namanya U2. Saingan U2 sudah banyak yang berguguran, tapi U2 ini masih eksis. Vokalisnya namanya Bono. Saya mengagumi dia. Karena musiknya itu beda dengan yang lain. Lirik-liriknya itu nggak cengeng, nggak pasaran. Saya lupa judulnya apa. Kalau ada yang ingat, tolong ingatkan saya. Sekali Bono nyanyi ini lagu tahun 80-an kalau nggak salah. Seandainya Yesus sekarang ada di dunia, saya jamin dia nggak akan ada di gereja. Dia ada di pinggir-pinggir jalan bersama homeless. Dia akan ada di pub, tempat orang putus asa. Dia akan duduk bersama orang kena AIDS. Dan itu betul. Hati Yesus ada di 7 kelompok orang ini. Orang miskin, orang lapar, orang telanjang, orang haus, orang di penjara, orang sakit, apalagi saya apa. Nanti cari. Ada di situ hatinya. Temukan. Ayo kita cari sosok Yesus yang paling hina. Dan kita boleh berbagi dengan mereka. Kalau dengar ini yang pelit pasti pura-pura tuli langsung. Maaf. Saudara, temukan hati. Amin. Ayat yang terakhir. Yeremia 17. Ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita periksa hati kita. Betapa maka itu sumber kejahatan ada di hati kita. Licik hati kita. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu keras. Siapakah yang dan ada lagu? Izinkan dia menguji menyelidiki hati kita. Dengar pujian ini. Supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Jujurlah menjadi orang percaya. Jujurlah menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Jujurlah menjadi orang yang tulus. Karena Tuhan cari. Mau menemukan hati Yesus? Ya, jangan dicari di kulkas, di mall. Cari hidup orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.